Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nicholas Daito di sini dan hari ini gue bakal melakukan sebuah deck profile. Nah, apa yang bakal kita bahas hari ini yaitu adalah deck profile tentang Daikaiza. Nah, atau yang biasa gue bilang adalah Chojingen Robo Greater Daikaiza. Enggak, bukan Greater Daikaiza, tapi lebih ke Daikaiza ya. Yang Daikaiza biasa. Nah, oke. Jadi di sini gue bikin deck Daikaizer ini itu update VSS 04, jadi sampai update paling baru. Dan di Daikaizer deck kali ini gue nge-build deck ini tuh tidak untuk base critical power, dan ini sebenarnya hanya fun deck tetapi bisa jadi kompetitif kalau kalian mainnya bener gitu. Nah, di sini gue buildnya adalah build power line, jadi ngebuildnya tuh bukan untuk critical, jadi nggak pakai force 2 tapi pakai force 1. Nah, buat apa? Buat power line-nya gede banget. Nah, nanti kita bakal lihat. Oke, jadi kita langsung aja ke deck reviewnya. Pertama kita akan mulai dari grade 0. Untuk starter gue pakai Dimensional Robo Goyusha. Nah, jadi Goyusha itu dulu efeknya adalah pas di ride draw 1. Nah, tapi karena setelah errata, jadi efeknya adalah ya itu bisa kalian baca, yaitu adalah ketika di ride draw 1, lalu kalau misalnya Vanguard musuh sudah grade 1, kita dapat quick shield. Nah, seperti itu starter pada umum dan itu efeknya. Oke, lanjut kita yang kedua ada Diamond Ace. Diamond Ace ini gue bawa 4. Fungsinya seperti biasa, Sentinel Guardian. Dan ini kenapa gue nggak bawa critical Sentinel, karena menurut gue ini bakal lebih berguna. Dan kalau kita ketemu sesama Daikaizer, kalian bisa nge-guard lah setidaknya. Jadi setidaknya musuh tetap bisa tidak masuknya itu kritikalnya lebih banyak, seperti itu. Nah, itu maka dari itu kenapa gue bawanya Diamond Ace, jadi buat nge-guard power line yang nggak ngotak kayak gitulah. Oke, efeknya seperti biasa Sentinel, dan kalau ketika dia dibuat nge-guard diskat 1, terus habis itu efek PG pada umumnya lah. Oke. Lanjut, berikutnya adalah Dimensional Robo Die Battles. Nah, Die Battlesnya gue bawa karena ada nama Dimensional Robo, dan karena deck ini adalah sebenarnya ada deck Dimensional Robo, jadi ya sudah, tidak ada maksud lainnya. Jadi ya karena nama dia Dimensional Robo, sekalian lah satu deck gue usahain semuanya namanya Dimensional Robo. Nah, berikutnya ada Dimensional Robo Die Racer. Seperti pada Die Battles, itu hampir sama alasannya. Oke, lanjut, yang berikutnya kita akan ke grade 1. Nah, untuk grade 1 ini gue mulai dari Diejacker. Kenapa gue bawa Diejacker? Itu karena efek dia. Jadi at the end of the battle it attack. Jadi pas dia nge-attack atau nge-boost, kalian bisa retire dia. Lalu tunjuk satu Vanguard kalian, lalu habis itu Vanguard kalian dapat critical plus 1. Nah, ini fungsinya tuh cuma nambahin critical, karena deck ini kan sebenarnya fokus pada power, tidak fokus pada critical. Jadi ini sumber critical kalian, seperti itu. Jadi buat nge-push musuh aja gitu, karena kita mainnya nggak force 2, kita mainnya force 1, karena ya itu tadi. Dan ya efeknya nambahin critical ke VG. Lanjut yang ke berikutnya, yaitu adalah Dimensional Robo Dielander. Nah, efek dari Dielander ini tuh sebenarnya gue pakai itu karena supaya unit musuh itu tidak bisa intercept. Nah, unit ini sebenarnya cocok kalau kalian ngelawan deck yang musuh tuh bisa intercept dari mana aja, seperti Altmile. Jadi kartu ini tuh buat menangkal Altmile, supaya Altmile, unit Altmile tuh kan ada yang namanya itu kan apa ya, aku lupa namanya, Hopsong Angel atau apa gitu ya. Itu unit grade 2 nya dia kan ada yang bisa buat unit dia tuh intercept dari belakang kan, intinya grade 2 intercept. Nah, semakin banyak unit yang bisa dia intercept, maka semakin bagus juga pertahanan dari Altmile itu. Nah, makanya dari itu ini fungsinya Dielander adalah untuk mencegah hal tersebut, supaya unit-unit Altmile tidak terbang atau unit-unit yang bisa intercept dari manapun itu. Oke, untuk Dielander itu aja sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah Go Biker. Go Biker ini sebenarnya fungsinya adalah powernya. Jadi dia punya efek ketika dia ditaruh dari mana saja lebih tepatnya, kamu bisa rest dia. Terus habis itu tunjuk satu Vanguardmu, dapat power 10.000. Oke, jadi Vanguard kalian pasti powernya udah besar karena ditambah efek Go Biker ini, jadi tambah besar gitu. Karena kan mainnya force
satu kan, jadi powernya udah pasti gede. Terus habis itu ditambah efek Go Bagger, powernya akan lebih besar lagi. Nah, dan efek bagusnya adalah di sini. Kalau Vanguard kalian ada grade 3, stand dia itu kelebihannya Go Bagger. Jadi intinya kayak taruh tunjuk VG power plus 10.000 karena Vanguard grade 3 stand, itu fungsi dia. Jadi emang buat power lainnya gede dan masih bisa dapat boost unit. Jadi itu buat Go Bagger, kenapa gue bawa, dan Go Bagger gue bawa 3. Untuk tadi dan itu gue bawa 3. Untuk yang berikutnya, nah ini unit support paling utama di deck ini, dan ini adalah salah satu kartu kunci yang penting untuk deck ini, yaitu adalah Twin Order. Nah, kenapa? Karena efek dia adalah ketika dia ngeboost tunjuk satu Vanguard kalian dapat power 10.000 setiap force marker yang ada di field kalian. Jadi semisal kalian dapat force marker itu ada 5, di mana aja kalian taruh sebenarnya. Jadi kalian mau main force 2 tuh bisa tepan gitu. Jadi ngitung setiap force marker yang kalian punya. Vanguard kalian akan tambah power 10.000 untuk setiap force marker tersebut. Nah, itu kenapa gue bawa ini 4, karena ini akan mendouble atau dua kalikan power line dari Vanguardku. Nah itu makanya, jadi semisal Vanguard kalian ada 5 force marker, power Vanguard kalian itu pasti udah 63.000. Jadi sudah 63.000, itu sudah besar. Tapi karena ada Twin Order ini, jadi power Vanguard kalian akan pasti lebih besar lagi, yaitu adalah 113.000. Nah, itu sudah besar dan musuh pun harus setidaknya mengeluarkan perfect guard atau mau mengeluarkan seluruh tangannya. Itu, dan menurutku itu sangat riskan banget untuk mengeluarkan seluruh tangan, karena habis itu musuh tuh nggak bakal bisa apa-apa. Tambah, jangan lupa Vanguard kalian karena efek Dejaker tadi kombonya, Vanguard kalian pasti critical 2. Belum nanti kalau Dejaker ada 2, Dejaker ada 2, efeknya pasti lebih gila lagi karena kritikalnya 3. Nah, jika musuh kalian memang butuh damage banget, ya pasti akan diterima. Tapi itu tidak akan untuk kemungkinan kalau mereka akan dapat critical, mendapat damage sebesar 4, karena siapa tahu reveal critical trigger. Nah itu dia, makanya gue bawa Twin Order itu fungsinya adalah buat ya supaya musuh mau ngeluarin perfect guard apa enggak gitu. Dan itu nanti bisa jadi combo dari unit-unit yang akan gue bahas gitu. Oke, next ke grade 2. Grade 2 di sini gue bawa Dimensional Robo Die Dragon. Fungsinya kurang lebih hampir sama sebenarnya kayak Go Bagger, yaitu adalah nambah power ke Vanguard kalian. Dimana slot 1 Vanguard kalian akan dapat power 5.000. Dan itu kan bisa lakuin once per turn. Jadi bisa tidak pas ditaruh, tapi ya udah Vanguard kan, jadi kan 3 slot saja setiap turn. Terus habis itu Vanguard kalian pasti akan power 5.000. Lalu yang kedua adalah kalau Vanguard kalian itu powernya 35.000 atau lebih, dia bakal tambah 10.000. Nah ini sebenarnya unit ini juga bisa dibilang sebagai magic number unit. Nah, jadi hitters 20.000 lah gitu. Dan itu udah terbilang sangat besar juga. Buat sebuah regat lah, 20.000 itu ngeguardnya agak susah. Dan itu pasti akan kalian boost. Oke, lanjut yang ke berikutnya adalah Kaiser. Kaiser ini gue bawa 4, dan ini fungsinya bener-bener kartu kunci. Dimana efek pertama dia adalah kartu kunci dari kemenangan kita sebenarnya. Dimana ketika dia di raid oleh grade 3, discard 1 kartu dari tangan. Terus habis itu Vanguard kalian akan dapat Imaginary Gift Force. Jadi force marker kalian pasti, jika kalian grade 2-nya adalah ini Vanguardnya, jadi pasti, gue pastikan ya, berani gue jamin, power line kalian pasti udah besar. Karena force yang kita ambil kan force 1, jadi pasti udah plus 20.000 untuk Vanguard kalian. Belum nanti kalau kalian di belakang ada namanya Twin Order seperti itu. Dan unit ini sebenarnya adalah magic number juga. Unit magic number dimana ketika turn kalian, kalau force Vanguard kalian punya force marker, dia pasti power plus 10.000. Oke, itu udah magic number 20.000. Tapi tidak akan berhenti di situ saja, karena pasti kalau kalian berhasil untuk meraidnya Bread Black, pasti kalian force markernya akan 3. Dan usahakan nyerang ini ketika powernya 30.000. Kenapa? Karena pasti usahakan kalian nyerang pakai Kaiser itu ketika Vanguard kalian tuh punya 3 atau lebih force marker pada Vanguard Circle ya intinya gitu. Supaya si Kaiser ini tuh bisa powernya plus 20.000. Jadi dia 30.000 attacker. Dan itu akan semakin lebih susah di guard sama musuh. Jadi mereka harus ngeluarin setidaknya 20.000 shield atau setidaknya ya bisa lebih. Oke, jadi itu untuk Kaiser. Yang berikutnya adalah Platinum Ace. Platinum Ace ini sebenarnya unit cadangan karena kita tidak main force 2. Jadi kita penggantinya adalah bawa Platinum Ace. Jadi Platinum Ace ini itu sebenarnya tidak cocok
menurut gua jangan dipakai untuk di Vanguard, tapi lebih cocok untuk di Rigard. Dimana kalau di Vanguard dia hanya purpose 5k, tapi kalau pas dia di Rigard Circle, nah itulah kegunaan dia. Dimana ketika dia menyerang, kalau Vanguard kalian powernya 30.000 atau lebih, 11-1, terus habis itu power dia plus 10.000 dan kritikal dia dapat 1. Jadi dia ada sekali nyerang dia 20.000 ke attacker ya, tapi kritikal 2. Jadi membuat musuh harus berpikir untuk apakah mau ngeguard dia apa enggak gitu. Jadi memaksa musuh gitu. Dan di sini patut habis gue cuman bawa 3 karena buat support unit doang. Nanti painnya ada di Vanguard. Kita akan masuk ke main dari deck ini, yaitu ada pada grade 3 nya. Dimana grade 3 pada deck ini Oke guys, maaf, jadi tadi ada kesalahan dikit. Oke, jadi unit pertama yang akan gue kenalin adalah Hill Guardian ya, dimana namanya adalah Ultimate Salvation Combination Aida Bullion. Namanya panjang banget, gila. Oke, jadi efek dia itu adalah Hill Guardian pada umumnya, dimana ya tidak perlu gue jelasin secara panjang lebar. Bisa pilih Vanguard fokus buka sampai akhir giliran, atau mau unit critical minus 2, intinya seperti itu. Terus habis itu kalau dia di face di Rigard Circle, kalau di make kosong, cek top deck, terus habis itu masukin 1 gitu. Oke, nah itu aja buat Hill Guardian yang akan gue bahas. Terus habis itu yang kedua adalah Black Cloud top tier deity Bright Black. Nah ini kartu kunci kombonya. Oke, jadi untuk Bright Black di sini gue bawa 3. Nah, kenapa bawa 3? Karena menurut gue cukup untuk bawa 3 saja. Nah, Bright Black ini adalah kartu kunci. Kenapa? Karena dia adalah combo kita bisa dapat force marker lebih banyak lagi. Oke, gue jelasin. Pertama, efek dia tuh udah guna banget. Dimana counter blast 1, tunjuk 3 unit di front row, purpose luka. Ya, kan kita main force marker nih. Ya pasti tunjuk semua front row kita purpose luka. Itu udah jelas. Lalu lanjut ke efek keduanya. Ketika akhir giliran dia menyerang, ya dia harus di Vanguard Circle. Efeknya cek top 7, ambil 1 grade 3, masukin ke tangan, lalu shuffle. Nah, kalau Vanguard musuh itu grade 3, kalian bisa kurang lebih discard 2, lalu habis itu raid 1 grade 3 yang namanya bukan Bright Black, intinya di raid sebagai stand. Terus habis itu dapat power plus 10.000 dan drive min 1. Itu menurut gua adalah combo paling bagus untuk nanti melakukan combo berikut, combo bersama Dai Kaiser. Nah, kenapa? Nanti gue jelasin kenapa. Jadi untuk serangan pertama itu power sudah besar, dimana kalian pertama pasti dah plus 20.000. Dimana kalau kalian pertama kali nge-raidnya sama Kaiser, jadi Kaiser sebagai Vanguard grade 2 dan Bright Black sebagai Vanguard grade 3, jadi kan pasti udah dapat 2 force marker. 2 force marker ini yaitu adalah force ban semua, dimana dia power plus sudah plus 20.000, jadi dia 33 sendiri. Terus ditambah efek dari Bright Black, semua front row kan power plus 10.000, dia udah 43. Jadi itu power udah tembus dari 30 sekian, jadi syarat untuk 35 atau 30 itu udah pasti tembus. Nah, terus habis itu belum ditambah dengan boostnya atau unit-unit tambahan support lainnya seperti Go Biker. Terus habis itu si Die Dragon itu sudah menambah power dari dia. Ditambah nanti kalau ada DJker efeknya adalah ya kalian tahu sendiri tadi udah lihat, tambah kritikal plus 1. Ya jadi Bright Black itu kritikal bisa 2. Pas ngetek juga. Pas kalian ngetek dia kritikal 2. Wah, musuh mikir itu bakal gagal apa enggak gitu. Apalagi kalau di samping ada Platinum Ace seperti itu. Oke. Jadi itu fungsinya. Nah, nanti kita akan lihat combo berikutnya dari kartu berikut. Oke, jadi di sini gue bawa unit yang sekiranya bisa menjadikan pengganti kalau semisal tidak dapat Bright Black. Dimana jika kalian mendapatkan unit ini kan bisa langsung raid aja. Ini kartu juga guna kok. Dimana gue bawa Super Dimensional Robo Dayliner. Nah, Dayliner ini kenapa gue cuma bawa 2? Karena ini combo buat defensifnya aja. Jadi Dayliner gue cuma buat main defensif, tapi nanti kalau mau gue main offensifnya nanti gue pakai combo Bright Black sama kartu yang akan menjadi main star dari deck ini. Ya, kalian sudah tahu dari judulnya. Nah, jadi apa sih fungsinya Dayliner? Dayliner itu fungsinya buat ngeguard, dimana semua grade 3 kalian akan dapat shield plus 10.000. Nah, fungsi dari Dayliner ini untuk skill pertamanya itu adalah untuk ngeguard, dimana semua grade 3 kalian bisa punya shield. Jadi kalian bisa ngeguard pakai grade 3. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bastion. Tapi fungsi
full potensialnya sebenarnya adalah di ketika kalian ngeguardnya pakai heal guardian tadi. Kalian ingatkan heal guardian itu kan gear 3, sesama gear 3. Jadi dia plus 10.000. Ditambah dia sudah punya shield base 15.000. Jadi heal guardian kalian akan menjadi 25.000 k shield ketika ngeguard karena dia udah gear 3 dikarenakan efek dari Dayliner yang nambah 10.000 tambah base guardian dia 15.000, jadi 25.000 k shield. Jadi itu sudah besar untuk ngeguard apapun. Nah, terus habis itu efek kedua dia juga guna, dimana CB1 sobre 1 cek top 7, ambil satu normal unit apapun, masukin ke tangan. Normal unit ya, bukan trigger unit. Jadi kalian nggak bisa ngambil Hero Guardian terus habis itu masukin ke tangan, lalu shuffle. Nah setelah itu kalau kalian misalnya yang kalian ambil grade 3, Dayliner kalian akan powernya plus 20.000 dan kritikalnya plus 1. Jadi dia bisa dibilang sebagai hitter to crit gitu, dengan power yang besar. Itu kenapa gue buat Dayliner, karena buat searching grade 3 misalnya gue nggak dapet Bread Black, gue bisa pakai dia dulu, terus habis itu cari Bread Black, cek top 7, ambil, kalau ada Bread Black ambil, ya udah. Terus habis itu reveal, dia udah power plus 20.000, kritikal plus 1, itu udah plus banget, gila. Oke, lanjut yang ke berikutnya adalah main star of the deck, yaitu Super Dimensional Robo Daikaiser. Oke, jadi dia punya efek yang dimana gue bilang semuanya bagus dan mematikan. Dimana gue bakal mulai dulu dari yang pertama dan langsung gue kasih tau kombonya aja di sini. Oke. Jadi efek pertama dia adalah kalau power dia tembus 35 atau lebih, critical dia plus 1. Itu kalau dia di Vanguard Circle ya. Nah, itu Daikaiser sendiri sudah menjadi dengan 2 crit. Jadi sudah membuat musuh tuh harus pilih ngeguard apa enggak gitu. Tanpa kalian harus nambah adanya force 2 gitu. Nah, force 2 kan kalian jadi cuman ya 3 crit attacker ini ya. Nah, tapi karena Daikaiser ini fungsinya sebenarnya adalah fungsi keduanya, nanti efek keduanya, maka gue bilang efek pertama ini nanti bagus kombonya ketika sama Bread Black. Dimana Bread Black sendiri itu dia itu bisa rewrite dan tambah power plus 10.000, ditambah nanti ada efek dari Twin Order. Nah ditambah kan punya force marker. Ingat, jadi kenapa gue nge-buildnya Daikaiser ini sebagai nanti di Vanguard, karena supaya kritik hitter to crit gitu. Nah jadi membuat musuh nge-push mau guard apa enggak nih, tapi PG apa enggak nih gitu, perfect guard apa enggak gitu, mau ngalahin sentinel apa enggak. Nah jadi Daikaiser ini tuh powernya kan gue build itu segede mungkin dengan efek Twin Order ya. Terus habis itu dia critical 2 attacker ditambah efek Bread Black. Jadi gini kombonya, pertama Bread Black, terus habis itu efek dari Bread Black jalan, kita ride lagi ke Daikaiser kalau kita punya Daikaiser ride, power dia itu sudah pasti tambah 3 force marker, yaitu didapat dari mana? Didapat dari Kaiser sama ride tadi Bread Black ditambah efek ride dari Daikaiser. Jadi itu udah plus 3. Nah, power dia sudah pasti 43.000. Ditambah efek dari Bread Black 53.000. Itu power sudah terbilang baseline terbesar. Oke. Terus habis itu efek dari nanti Twin Order ketika kalian nyerang pakai Regard, power akan nambah besar gitu. Jadi 3 force marker ini kalian kalikan 2, jadi sudah 60. Jadi 60 tambah 23 adalah 83. Jadi powernya sudah 83.000. Itu sudah terbilang besar sekali gitu untuk sekelas Daikaiser untuk di raid di giliran itu. Seperti itu. Jadi power lainnya ya besar. Musuh jadi mau ngeguardnya ya kayak mikir gitu. Aduh, mau ngeguard ya gitu. 83 nih gitu. Nah, terus habis itu efek kedua dia ini yang guna ketika nanti musuh kalian, oh, gue punya nih perfect guard. Ya, nggak masukkan gitu. Belum tentu. Dimana ketika musuh kalian ini yang ngeluarin cuma 1 sentinel doang dan kalian harus bisa drive check grade 3, bisa counter blast 1, terus deal damage ke Vanguard lawan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya ada unit dia di Regard Circle, masukin dia ke soul kalian. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia ada di soul, ya udah dia masuk soul intinya. Jadi buat unit nanti mungkin soul blast atau apa. Terus habis itu ketika dia di ride oleh unit lain, ini efek ketiganya, kalian bisa panggil si Daikaiser ini ke front Regard Circle. Jadi ininya ke depan
Terus habis itu Vanguard kalian akan dapat Imaginary Force. Jadi itu adalah combo yang dimana menurut gue bagus, dimana kan dapat Force Marker lagi dan power kalian semakin besar gitu. Mana ada Twin Order dan kawan-kawan. Jadi power baseline kalian tuh besar dan musuh istilahnya harus mikir, aduh mau mempertaruhkan support tangan atau PG. Seperti itu jadinya kombonya. Oke. Jadi itu aja mungkin guys buat deck preview kali ini, dan maaf kalau gue agak nggak bisa bahas banyak. Dan jika kalau misalnya kalian menemukan ada kesalahan pada deck profile kali ini, kan bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga nantikan konten baru gue, yaitu adalah free fight ya, dimana gue bakal kurang lebih ya ngadakan fight dengan kalian lewat CFA atau kemungkinan bakal secara fisik. Nah, dan juga gue bakal bikin konten fisik fight atau ya card fight seperti umumnya. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka kan bisa leave like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe, terus share ke teman-teman kalian. Dan kalau misal deck ini sangat bisa menginspirasi kalian untuk membuat deck Daikaiser, bilang aja di kolom komentar, gak apa-apa. Oke, jadi itu aja dari gua. I'm Nicholas Teto, sign up of today and see you next time. Goodbye.